Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Anjum, kelas 1B, NIM 1051111104522 dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem integumen. A. Struktur sistem integumen. Struktur kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama kulit ari atau epidermis sebagai lapisan yang paling luar, 2 kulit jangat dermis, korium atau kutis, 3 jaringan penyambung di bawah kulit atau subkutanea, hipodermis atau subkutis. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit paling luar, paling menarik untuk diperhatikan dalam perawatan kulit karena kosmetik yang dipakai pada bagian epidermis. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. Paling tebal berukuran 1 mm, misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki, serta paling tipis berukuran 0,1 mm yang terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit. Epidermis melekat erat pada dermis karena secara fungsional, epidermis merupakan zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke epidermis. Adapun epidermis dibedakan menjadi 5 lapisan kulit, yaitu yang pertama lapisan tanduk atau stratum corneum, yang kedua lapisan benih atau stratum lucidum, yang ketiga lapisan berbutir atau stratum granulosum, yang keempat lapisan bertaju atau stratum spinosum, yang kelima lapisan benih atau stratum germanavitum atau stratum basal. Lapisan tanduk atau stratum corneum merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epiderma lebih ke dalam. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel pipi, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Pada telapak tangan dan telapak kaki, jumlah baris keratinosit jauh lebih banyak karena di bagian ini lapisan tanduk jauh lebih tebal. Lapisan tanduk ini sebagian besar terdiri atas keratin, yaitu sejenis protein yang tidak larut dalam air dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Lapisan benih atau stratum lucidum. Lapisan benih disebut juga lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir kulit. Lapisan benih ini terdiri dari protoplasma, yaitu sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Proses keratinisasi bermula dari lapisan benih. Yang ketiga, lapisan berbutir atau stratum granulosum. Lapisan berbutir tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Yang keempat, lapisan bertaju atau stratum spinosum. Lapisan bertaju disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantara jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Di antara sel-sel taju, terdapat celah antar sel halus yang berguna untuk peredaran cairan, jaringan ekstraseluler, dan pengantaran butir-butir melanin. Kesatuan lapisan taju mempunyai yaitu susunan kimiawi yang khas. Inti sel dalam bagian basal lapis taju mengandung kolesterol dan asam amino serta glutation. Dan yang kelima, lapisan benih atau stratum germanativum atau stratum basale. Lapisan benih merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel torak ini bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis yaitu struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis. Pengaruh lamina basalis cukup besar terhadap pengaturan metabolisme demo-epidermal dan fungsi-fungsi vital kulit. Di dalam lapisan ini, sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergeser ke lapisan-lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel tanduk. Di dalam lapisan benih terdapat pula sel-sel bening atau clear cells, melanoblast atau melanosit, pembuat pigmen melanin kulit. Struktur kulit yang kedua yaitu dermis. Kulit jangat atau dermis menjadi tempat ujung saraf berasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, dan otot penegak rambut atau musculus erector pili.
Sel-sel umbi rambut yang berada di dasar kandung rambut terus-menerus membelah dalam membentuk batang rambut. Kelenjar palit yang menempel di saluran kandung rambut menghasilkan minyak yang mencapai permukaan kulit melalui muara kandung rambut. Kulit jangat sering disebut kulit sebenarnya dan 95% kulit jangat membentuk ketebalan kulit. Ketebalan rata-rata kulit jangat diperkirakan antara 1-2 mm dan yang paling tipis terdapat di kelopak mata, serta yang paling tebal terdapat di telapak tangan dan telapak kaki. Susunan dasar kulit jangat dibentuk oleh serat-serat matriks interfibrilar yang menyerupai selai dan sel-sel. Keberadaan ujung-ujung saraf perasa dalam kulit jangat memungkinkan membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing saraf perasa memiliki fungsi tertentu, seperti saraf dengan fungsi mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dingin. Saraf perasa juga memungkinkan segera bereaksi terhadap hal-hal yang dapat merugikan diri kita. Jika kita mendadak takut atau sangat tegang, otot penegak rambut yang menempel di kandung rambut akan mengkerut dan menjadikan bulu roma atau bulu kuduk berdiri. Kelenjar palit yang menempel di kandung rambut memproduksi minyak untuk melumasi permukaan kulit dan batang rambut. Sekresi minyaknya dikeluarkan melalui muara kandung rambut. Kelenjar keringat menghasilkan cairan keringat yang dikeluarkan ke permukaan kulit melalui pori-pori kulit. Di permukaan kulit, minyak dan keringat membentuk lapisan pelindung yang disebut acid mantle atau sawar asam dengan nilai pH sekitar 5,5. Sawar asam merupakan penghalang alami yang efektif dalam menangkal perkembang biaknya jamur, bakteri, dan berbagai jasad renik lainnya di permukaan kulit. Keberadaan dan keseimbangan nilai pH perlu terus-menerus dipertahankan dan dijaga agar jangan sampai menghilang oleh pemakaian kosmetika. Dermis terdiri atas sekumpulan serat-serat elastis yang dapat membuat kulit berkerut, akan kembali berbentuk semula, dan serat protein yang ini disebut kolagen. Serat-serat kolagen ini disebut juga jaringan penunjang karena fungsinya dalam membentuk jaringan-jaringan kulit, menjaga keseimbangan dan kelenturan kulit. Berkurangnya protein akan menyebabkan kulit menjadi kurang elastis dan mudah mengendur hingga timbul kerutan. Faktor lainnya yang menyebabkan kulit berkerut yaitu faktor usia atau kekurangan gizi. Dari fungsi ini tampak bahwa kolagen mempunyai peran penting bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Perlu diperhatikan bahwa luka yang terjadi di kulit jangat dapat menimbulkan cacat permanen. Hal ini disebabkan kulit jangat tidak memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri seperti yang dimiliki kulit ari. Lapisan kulit jangat terdapat dua macam kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar keringat dan yang kedua kelenjar palit. Yang pertama kelenjar keringat. Kelenjar keringat terdiri dari fundus, terdapat bagian yang melingkar, dan duet, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada kelenjar permukaan kulit, membentuk pori-pori keringat. Semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan bawah ketiak. Kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ekrin ini mensekresi cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-90% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula minyak, glusida, dan sampingan dari metabolisme seluler. Kelenjar keringat ini terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. Jumlahnya di seluruh badan sekitar 2 juta dan menghasilkan 14 liter keringat dalam waktu 24 jam pada orang dewasa. Yang kedua, kelenjar keringat apokrin yang hanya terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anogenital, menghasilkan cairan yang agak kental berwarna keputih-keputihan serta berbau khas pada setiap orang. Sel kelenjar ini sangat mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga dapat menimbulkan bau. Muaranya berdekatan dengan muara kelenjar sebasea pada saluran folikel rambut. Lapisan kulit jangat yang kedua yaitu kelenjar palit. Kelenjar palit terletak pada bagian atas kulit jangat berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandung rambut atau folikel. Folikel rambut mengeluarkan lemak yang meminyaki kulit dan menjaga kelunakan rambut. Kelenjar palit membentuk sebum atau urap kulit, terkecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar palit terdapat di semua bagian tubuh, terutama pada bagian muka.
Pada umumnya, satu batang rambut hanya mempunyai satu kelenjar palit atau kelenjar sebasea yang bermuara pada saluran folikel rambut. Pada kulit kepala, kelenjar palit atau kelenjar sebasea menghasilkan minyak untuk melumasi rambut dan kulit kepala. Pada kebotakan orang dewasa ditemukan bahwa kelenjar palit atau kelenjar sebasea membesar sedangkan folikel rambut mengecil. Pada kulit badan, termasuk pada bagian wajah, jika produksi minyak dari kelenjar palit atau kelenjar sebasea berlebihan, maka kulit akan lebih berminyak sehingga memudahkan timbulnya jerawat. Struktur kulit yang ketiga yaitu hipodermis. Lapisan ini terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menuju lapisan kulit jangan. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi. Sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit menjadi menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemaknya berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur. B. Fungsi jaringan kulit. Yang pertama, pelindung atau protek. Epidermis, terutama lapisan tanduk, berguna untuk menutupi jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari luar seperti luka dan pengaruh kuman. Lapisan paling luar dari kulit ari diselubungi dengan lapisan tipis lemak yang menjadikan kulit tahan air. Kulit dapat menahan suhu tubuh, menahan luka-luka kecil, mencegah zat kimia dan bakteri masuk ke dalam tubuh, serta menghalau rangsangan fisik seperti sinar ultraviolet dan matahari. Yang kedua, penerima rangsang. Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi. 3. Pengatur panas atau termoregulasi. Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh kapiler serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi saraf otonom. Tubuh yang sehat memiliki suhu tetap kira-kira 98,6 derajat Fahrenheit atau sekitar 36,50 derajat Celcius. Ketika terjadi perubahan suhu di luar darah dan kelenjar keringat kulit mengadakan penyesuaian seperlunya dalam fungsinya masing-masing. Pengatur panas dalam salah satu fungsi kulit sebagai organ antara tubuh dan lingkungan, sedangkan panas akan hilang dengan penguapan keringat. Yang keempat, pengeluaran ekskresi. Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu yaitu keringat dari kelenjar-kelenjar melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Air dikeluarkan melalui kulit saja, disalurkan melalui keringat, tetapi juga melalui penguapan air transepidermis sebagai pembentukan keringat yang tidak disadari. Yang kelima, penyimpanan. Kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. Yang keenam, penyerapan terbatas. Kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak, dapat diserap ke dalam kulit. Hormon yang terdapat pada krim muka dapat masuk melalui kulit dan mempengaruhi lapisan kulit pada tingkatan yang sangat tipis. Penyerapan terjadi melalui muara kandung rambut dan masuk ke dalam saluran kelenjar palit, merembes melalui dinding pembuluh darah, ke dalam peredaran darah, kemudian ke berbagai organ tubuh lainnya. Yang ketujuh, penunjang penampilan. Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih, dan bersih akan dapat menunjang, yaitu kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti kulit memerah, pucat, maupun kontraksi otot penegak rambut. C. Fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan cairan. Yang pertama, fungsi absorpsi. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil fungsi respirasi. Kemampuan absorpsinya tergantung pada ketebalan kulit, hidrasi, kelembaban, metabolisme, dan jenis vehikulum. Penyerapan dapat melalui celah antar sel, menembus sel epidermis melalui muara saluran kelenjar. Yang kedua, fungsi ekskresi. Mengeluarkan zat yang tidak berguna bagi tubuh seperti NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Pada fetus, kelenjar lemak dengan keseimbangan bantuan hormon androgen dan
memproduksi sebum untuk melindungi kulitnya dari cairan-cairan amonium, di mana pada waktu lahir ditemui sebagai vernis gaseosa. D. Fungsi kulit dalam keseimbangan temperatur. Kulit berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Di permukaan kulit terdapat rambut yang menjaga suhu, dan dalam lapisan dermis kulit mengandung sel yang dapat mengkondisikan suhu tubuh manusia.